Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini kita bakal lampu mati lagi. Oke, gak apa-apa. Nah, terang lagi. Nah, kita dapat kesempatan mewawancari salah satu sahabat yang telah banyak melalang buana di berbagai macam daerah. Mati lagi, gak apa, lanjut aja. Lanjut aja. Nah, sekarang tanggal 9 bulan April 2025 jam 10 kami berlokasi di Yayasan Al Azhar Desa Jenggolo ya Gus ya. Desa Jenggolo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Nah, kesempatan kali ini saya dapat mewawancarai salah satu sahabat nih kayak gini. Perkenalkan, tahu salam malam lagi, beri aplaus yang meriah untuk Gus Bati. Gus, gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah Sehat banget ya Gus baik ya. Mas Alvin. Nah, kan kita baru pertama kali ketemu ya Gus ya. Nggih. Nah, saya belum tahu backgroundnya Gus Bati ini seperti apa kayak gitu. Nah, Nggih. boleh diceritakan sedikit nggak? Dulu awal pendidikan di mana atau pernah mondok dulu kan? Nggih. Monggo Gus, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Hmm, nama saya Badi Uzzaman. ya. Saya asli dari Jenggolo, Tuban. Saya pernah mondok di Tambak Beras di Yayasan Bahrul Ulum. Oh, Nggih. iya, terus. Yang didirikan oleh Mbah Yai Wahab Hasbullah. Di situ saya tahun masuk 2005. Dari 2005 saya mulai masuk di Tambak Beras. Itu setelah dari MI di Manbail Futuh. Oh, jenuh sini dekat ya. Jenuh. Beci. Beci. Nah, itu dari MI sini saya ke Tambak Beras itu mengulangi MI lagi. Tapi hanya 1 tahun, yaitu kelas 6. Soalnya dulu itu ada namanya persiapan untuk masuk ke sekolah mu'alimin, namanya MTS Aliyah Mu'alimin. Itu biasanya ada untuk persiapan karena memang sekolahnya itu berbasis kitab. Jadi 80% itu pelajaran agama. Untuk yang 20% itu hanya untuk persiapan formal umum untuk UNAS waktu itu. Jadi fokusnya memang di kajian kitab. Nah, itu terus kemudian sampai lulus sanawiyah, aliyah di sana, mu'alimin juga. Itu kelas 6 setara dengan kelas 3 aliyah. Itu model mu'alimin. Kelas 6 setara dengan kelas 3 aliyah. Ya. Itu yang mu'aliminya. MTS aliyah mu'alimin itu jadi mulai kelas 1 sampai kelas 6 Mas modelnya. Nah, itu tahun 2012. Terus kemudian waktu itu merangkap jadi mahasiswa juga. Waktu itu di situ juga waktu itu sudah IAI Bafa namanya. IAI Bafa. Iya. Institut Agama Islam Bani Fatah. Bani Fatah. Nah, di situ kelas 6 kelas 3 aliyah itu paginya sekolah, terus jam 1 itu kuliah sampai sore. Pagi sekolah, siangnya kuliah. Iya, siangnya kuliah sampai sore, sampai sekitar jam 4, jam 5 itu kuliah. Terus sampai lulus tahun 2015 S1-nya. Itu di jurusan Hukum Keluarga. HKI, Ahwalus Syakhsiyah. Nah, itu tahun 2015 sebetulnya sudah pengen pulang. Tahun 2015 itu setelah S1 sebetulnya pengen pulang, ternyata sama guru saya masih belum diperbolehkan.
belum diperbolehkan, akhirnya bingung golek opo, nyambi disuruh ngulang juga, disuruh ngajar di MTS Fatah Hasyim, di lingkungan Pondok Tambak Beras juga. Terus setelah niku bingung cari kegiatan apalagi, akhirnya lanjut S2. Solusi kayak gitu ya Gus ya, bingung Lanjut bingung S2. bingung apa lagi akhirnya pendidikan lagi Iya. gitu. Soalnya banyak teman-teman juga yang melanjutkan S2 waktu itu di Malang sama di Kediri. Tapi karena supaya nggak jauh-jauh dari pondok, Yap. ya juga biayanya juga mungkin kosnya kalau di Malang atau di luar daerah mungkin ya tambah banyak, akhirnya di Tebireng, Unhas. Oh, Ya, Unhas. Universitas Hasyim Hasyim Asy'ari. Nah, niku sampai lulus tahun 2017. Nah, setelah itu untuk pendidikannya ya mau lanjut lagi kayaknya sudah belum apa namanya? Sudah males kayaknya. Nah, dari kan awalnya kan dari asli Tuban, terus Iya. pindah ke Jombang. Iya. Ada suatu hal yang bikin kaget nggak di sana? Contohnya kayak perbedaan kayak, di Tuban kayaknya nggak gini dah, tapi kok di Jombang ada kayak gini, baru tahu gitu. Kalau di perbedaannya mungkin karena dulu saya itu di sini, mungkin lingkungannya hampir-hampir sama gitu Mas ya. Mungkin hampir sama di dunia pesantren, terus keluarga juga rata-rata juga pesantren. Terus MI-nya juga yang di sini Satu komplek pesantren. satu komplek dengan pesantren. Akhirnya dulu itu dengan ilmu nahwu, sorof, waktu MI itu kan sudah pernah dengar lah, minimal sudah nggak asing, sudah pernah dengar. Untuk pendidikannya mungkin itu, tapi mungkin beda apa ya, bahasa mungkin. Oh. Kalau di sini kan bahasane WM. Kalau di sana kan jadi aneh. Iya. Nah, itu. Sama-sama kayak juga dulu kan saya dulu lulus SD juga ini apa namanya di Sarang saya dulu. Jadi kan kalau kan saya kan asli Sugiharjo Tuban. Nah di iklim di sana kan ya emang banyak pepohonan kayak gini banyak. Terus tiba-tiba pindah ke Sarang itu kayak kaget. Itu setiap kali keluar dari asrama bukannya panas Gus, tapi lebih ke perih. Soalnya daerah pesisir di sana itu. Akhirnya gitu. Nah sama halnya kayak jenengan gitu, beda bahasa juga beda. Kalau di sini kan bahasa Jawanya ambil kan cukup. Nah kalau bukan salah, kalau bahasa Jawanya ambil kan cukup. Di sana itu berlakunya juko kayak gitu, tapi ke juko gitu. Tapi kalau di depan tel gitu. Ada beberapa diksi-diksi ya emang bahasa yang sama cuma diksinya berbeda gitu. Nah kalau di Jombang iklimnya gimana emang? Kalau Ijeng rasakan apa sama-sama kayak Kalau pesisir gini? secara iklim ya lebih enak di sana Mas. Soalnya Gimana hawanya tuh? kan adem. Oh lebih adem. Iya lebih adem. Itu kalau di sini mungkin waktu itu di pondok aja, kalau malam itu kadang nggak ada nyamuk Mas. Meskipun nggak pakai apa namanya itu obat nyamuk itu nggak pakai sopel itu nggak ada nyamuk. Tapi mungkin ada musim tertentu yang banyak nyamuk juga. Iya juga Itu sih. kalau di sini mungkin ya banyak lah, hampir ono nyamuk terus. Hampir tiap malam masih ada nyamuk gitu. Terus lingkup pertemanan di sana, ya pastinya saya juga pernah ngerasain gitu ya. Tidur layaknya ikan pindang. Udah pasti kayak gitu. Jinak juga kayak gitu dulu Gus. Sama kayak gitu. Kalau kebetulan di pondok saya itu di Pondok Bumi Damai Al Muhibbin namanya. Jadi di Yayasan Bahrul Ulum itu banyak sekali unit pondoknya. Nah, waktu itu saya di komplek Bumi Damai Al Muhibbin namanya. Nah, di situ waktu saya awal masuk itu ada 700 santri.
700 santri, Iya, angkatannya 700 jenengan itu ya? angkatan kula, nggih. Heeh. Itu waktu 2005 dan satu kamar itu rata-rata 20 santri. Satu kamar 20 santri, Iya, ukuran berapa itu kamarnya? ya sekitar ukuran 3 kali 4 lah, Mas. Oh sama iya. Iya, sekitar ukuran 3 kali 4. Heeh. Nah, itu ya mungkin waktu itu yes tidure bocah pondok, yes jejer-jejer ngono iku. Iya. Kadang tidur di masjid, kadang tidur Oh di iya, kamar. heeh, bener 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 bener. Tapi Heeh, mulai awal saya itu senengnya itu, eee, temannya sama yang lebih senior. kenapa tuh? Ya soalnya gimana Mas ya, kayaknya lebih 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 nopo ya, lebih bebas, lebih Oh, heeh, lebih mudah untuk ya lebih beradaptasi mudah untuk keadaan. beradaptasi keadaan juga. Heeh, Kalau sama-sama yang satu kelas atau bahkan kalau di heeh, bawah kita, heeh. itu mungkin ya agak ya memang senengnya gitu, Ya, senengnya gitu. bukan berarti menolak satu angkatan, Nggih, bukan bukan. berarti cuman lebih ke, apa namanya, untuk menuju jenjang kedewasaan lebih lagi, ada Nggih, baiknya kita bergaul yang lebih dewasa juga, nggih, gitu ya, Mas, memang ya. senengnya gitu. Heeh. Dulu pernah Soalnya agak gimana? agak agak sering itu, apa namanya, kalau lebih senior itu kan Mhm kalau mhm. tanya-tanya Oh, iya bener, pengalaman, heeh, bener. terus Sama apa sama sama. namanya, di pondok, Mhm. cerita-cerita Iya, heeh. tahun-tahun yang Mhm sebelumnya mhm itu mhm. kan banyak, Mas. Iya, bener bener bener. Nah, Kayak itu gitu. salah satu faktornya itu. Dulu sempet, apa namanya, dulu pas awal-awal pesantren saya juga kaget, Gus. Nggih, Tidur, ya Allah tidur kayak gini Ca, gitu, amit-amit. Awal tidur kepala sama kepala, Gus, tapi di nggih, pertengahan tidur kepala sama kaki itu ada depan gini kaki itu dulu saya. Kagetnya di nggih situ. nggih nggih. Juga apa namanya, soal mandi juga ngantri itu kaget dulu saya, Gus. Sempet ini enggak, sempet dapat penyakit gacal-gacal? Sempet nggak jenengan? Dulu malah sebelum mondok, saya Heeh. sudah gudiken, teman. Loh, sebelum mondok malah Sebelum udah? mondok malah gudiken, Lumrahnya santri itu pas mondok, pas Gus, mondok. tapi jenengan sebelum mondok, kok bisa gitu loh? Waktu itu malah MI mungkin di sini waktu kelas 4 apa kelas 5. Mmm. Soalnya saudara-saudara, yang lebih tua itu Heeh. juga sudah di pondok. Ada Oh, yang di heeh sarang, heeh. ada yang di langitan juga ada waktu itu. Terus kebanyakan tapi di Jombang, Heeh. antara Jombang sama Pondok Sarang. Mhm mhm. Nah, mungkin nggak tahu ya, mungkin ketularan pas wayahe pulang. Iya kayaknya, kayak kuman-kumannya ada bawa ini ke rumah gitu, makanya ketularan gitu. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, Gus Bati ini adalah salah satu keluarga dari salah satu guru saya, yaitu Ustadz Jamil. Dulu beliau itu Ustadz Jamil tuh ini Gus, apa namanya, guru bahasa Arab saya ketika waktu SD gitu. Oh, iya. Jadi kan, eee, kebetulan Ustadz Jamil kan juga ngajar jadi dosen di STI Al Anwar Iya sana. iya, betul. Nah itu. Nah, berapa tahun di pondok tadi? Dari tahun 2005 sampai 2005 sampai 2020 waktu Covid. lumayan juga ya berarti? Iya, Wah, 2020 mhm itu akhirnya pulang. mhm. Soalnya waktu itu memang disuruh orang tua pulang karena bapak sakit, waktu itu. Oh, Sebetulnya malah sudah nggak ada niatan pulang, soalnya soalnya nikah tahun 2018 akhir, heeh, Desember, itu nikah sama-sama santri juga, mhm. Satu pondok terus, sana juga? satu yayasan Satu juga, yayasan juga? nggih, Heeh. satu yayasan. Terus, apa namanya, waktu itu rumahnya juga Jombang, Mmm, mhm mhm. terus kemudian sudah ada perumahan juga Mhm. waktu itu. Memang sudah nggak ada niatan untuk pulang ke Tuban waktu itu. Udah rencana mau menetap di Iya, sana? sudah menetap di sana, soalnya, ngajar juga sudah di sana, Oh, sudah di Tambak Beras juga, mhm, terus kegiatan juga sudah banyak di sana. mhm. Memang mulai kecil sampai sampai nikah juga di sana, Mas. Terus akhirnya waktunya Covid, Heeh. bapak sakit, waktu itu malah mau mau apa namanya, tasyakuran masuk rumah. Tasyakuran masuk rumah? Iya, Heeh, beli perumahan, heeh, terus sudah
barang-barang sudah masuk, sudah siap pindah. Ini posisi masih di sana nih? Iya, masih di sana. Terus kemudian seminggu sebelum tasyakuran masuk rumah, itu telepon ke orang tua. Seminggu lagi insya Allah mau tasyakuran ngeleboni omah. Ya, udah ngabarin pihak rumah nih gitu. Pun ngabari waktu itu 2020 sekitar bulan 9 September atau Oktober gitu loh, Mas. Nah, terus akhirnya 3 hari sebelum masuk rumah ditelepon sama orang tua. Ternyata bapak pas waktu itu lagi sakit, akhirnya disuruh pulang. Akhirnya pulang setelah bapak sudah agak mendingan, mau pamit balik ke sana, tidak boleh. Tidak boleh. Akhirnya waktu itu ya jadwal sekolah sebetulnya sudah jadi malah. Untuk tahun itu sudah jadi, malah nggak boleh pulang. Terus akhirnya saya pamit ke guru saya karena diminta orang tua untuk pulang. Jawaban guru saya, ya wis manut wong tua, iki takdiri pangeran. Iya. Lagi pula namanya musibah gimana lagi Iya. ya. Apalagi musibah nyangkut orang tua gitu. Iya. Mau nggak mau ya kita ya udah gitu. Iya. Harus menyesuaikan kita-kitanya gitu. Iya, memang gimana Mas ya? Kalau rencananya manusia itu ya seperti itu. Sudah punya rencana seperti apapun, kalau memang Allah belum menghendaki ya nggak bisa memang. Nah itu. Nah, dulu masa-masa di pondok itu, wah itu bener-bener suatu kayak menemukan siapa kita nggak sih Gus ya? Iya Yang betul. bener banget kan ya. Betul. Kayak seolah-olah kalau saya sendiri Gus ya, Iya. saya bisa menemukan prinsip saya ketika di pesantren dulu. Kayak gitu. Bahkan prinsip tersebut sampai sekarang saya gunakan. Saya masih ingat tuh kayak makalah Imam Syafi'i, ini ra'aitu kufal ma'iyus widuhu insa atau ilam yajrilan kadhib, terus diakhiri safir tajid ibatan amantu farikuhu kayak gitu. Safir maka berkelanalah, tajid amantu farikuhu, maka berkelanalah tajid amantu farikuhu. Apa ya artinya? Maka akan menemukan apapun yang kamu tinggalkan akan digantikan. Intinya gitulah kurang lebih. Tolong koreksi kalau salah gitu. Maka dari itu kayak apapun yang bahkan setelah lulus dari bahkan setelah boyong dari pesantren, saya pun masih menggunakan prinsip tersebut. Apapun yang saya tinggalkan pasti saya yakin akan dapat saya kembalikan lagi. Sama kayak ceritanya jenengan itu Gus. Apapun jenengan tinggalkan demi orang tua ini tadi, saya pasti akan dapat hadiah yang lebih bagus lagi. Gitu. Itu kira-kira ya hikmahnya waktu pulang ke sini. Setelah pulang ke sini ya nggak tahu mau ngapain nih, nggak tahu Mas. Bener Gus. Soalnya betul-betul relasinya semua di sana. Dari pesantren sana Gus. Dan mulai kecil sampai nikah pun di sana, terus di sini betul-betul baru. Iya. Sampai tonggoe kadang siapa nih orang sopo ki gak ketok no. Sama bener-bener. Tapi untung waktu itu ya mungkin jalannya itu Mas ya. Pak Lik saya itu yang guru, ya juga guru saya, itu yang mengarahkan saya. Yang mengarahkan saya. Mulai saya mondok, dulu waktu awal mau mondok itu juga ditawari mondoke nanggone pondok induk apa pondok muhibin. Waktu itu awal gitu seperti itu. Kan ada pondok induk, ada unit-unit yang lain. Kebetulan pilihannya 2 itu yang dipilih. Sebetulnya banyak sekali. Pilihan unit pondoknya banyak sekali, tapi yang diberi pilihan waktu itu pondok induk apa pondok muhibin. Terus tak pikir pondok kok jenenge induk. Pondok pesantren kok jenenge induk iki kok gak ono Arab-Arabe blas kan. Akhirnya saya milih muhibin. Jadi dari keluarga sini yang termasuk awal yang masuk di muhibin itu ya saya sama sepupu saya yang tadi. Wah, bener banget nih Gus. Apa namanya, kalau semisal kayak bukan semisal lagi ya, emang udah kita berdua udah pernah ngerasain Gus ya. Lulus dari terlepas dari dunia
pesantren, bukan terlepas dari dunia pesantren, terlepas dari lingkungan pesantren, Iya. yaitu sudah nggak berkecimpung lagi di pesantren kita yang dulu, terus pulang-pulang dengan versi yang kita berbeda, seolah-olah Iya. lingkungan kita yang harusnya jadi rumah, itu malah asing lagi gitu loh. Iya. Sama kayak dulu juga gitu, saya kan ini, apa namanya, di pesantren dari tahun 2013, terus baru boyong itu tahun 2023. Hmm. Nah, awal mula datang sama kayak jenengan, "Waduh ngapain ini?" Gitu. Nggak ada relasi apapun di Tuban, relasi semuanya ya kenalan di pesantren gitu. Ya kayak gitu. Tapi sebetulnya gini Eh, Mas, sebetulnya itu pripun? kalau kita itu di pesantren, Yap. bukan berarti terus kita itu tertutup dengan dunia yang lain. Mhm. Sebetulnya malah kalau kita itu, mempelajari di pesantren, Mhm. itu justru malah miniatur di masyarakat. Wah, iya, bener bener. Dari, eee, dari daerah manapun Heeh. teman kita itu ada. Kalau Oh, misalnya ya. kita jadi sudah pulang Mhm. atau waktu liburan, Mhm. itu pengen, main ke rumah siapa aja teman kita yang di daerah-daerah itu Banyak koneksi. banyak sekali, Mas. Itu Heeh. termasuk keuntungan, eee, punya teman di pesantren Oh, itu. heeh, bener bener. Itu memang ya sifatnya ya macam-macam, ono Mhm. sing kanca kadang nek wayahe sambangan jajane didelikno, Iya, bener bener, bener. ono Suka tahu-tahu kayak gitu, Gus. ono Saya punya. ono sing modele sambangan ya langsung diwehno kabeh ben Heeh, gak heeh. nyiso. Iya. Kan modele masyarakat kan juga seperti itu. Tapi itu kan gambaran miniatur di Miniatur pondok pesantren ya seperti gitu. itu. Ya. Tapi kalau disimpulkan ternyata kalau bermasyarakat itu juga lebih kompleks lagi, Mas. Heeh, Nah, bener itu bener. karena saya menyebutnya miniatur di Mhm. masyarakat ya di pesantren itu. Mhm. Kita dihadapkan dengan orang yang berbahasanya mungkin beda, Mhm. apa namanya, budayanya, terus sifatnya Mhm. juga berbeda. Mhm. Itu kan juga jadi tantangan Mhm. kita. Mhm. Terus waktu, di pondok juga ada organisasi, Mhm. waktu liburan itu biasanya ada organisasi daerah, Mhm. itu ada program seperti baksos, Oh, bakti iya, sosial bakti ya. sosial waktu Ramadan, Mhm. terus ada acara puncak, itu dalam rangka juga syiar untuk mengajak masyarakat supaya mengenal pesantren, Mhm. itu. Biasanya di waktu Ramadan sampai bulan Syawal. Mhm. Nah, niku Mas Abdi. Jenengan berarti pernah ikut juga dalam event-event tersebut, Gus? Alhamdulillah pernah dulu mulai kelas, MTS mungkin ya. Hah? Mungkin sejak MTS saya itu juga seneng, apa namanya, ikut-ikut organisasi gitu. Mhm. Termasuk organisasi daerah yang di Tuban, Mhm. itu namanya Jamisbon. Oh, Jamiyah iya, tahu tahu nah, tahu tahu, heeh. Jamiyah Islamiyah Sunan Bonang, santri Sunan Selalu Bonang. menang, heeh. Nah, itu, santri tambak beras Heeh. yang asal Tuban. Iya, betul Nah, betul. itu namanya, apa namanya, organisasi daerahnya namanya Ya. Jamisbon. Itu suatu perkumpulan para, Santri santri yang dari Tuban yang dari kan Tuban. gitu. Kalau kalau di Sarang itu ada yang ini, Hisdat. Ah, iya, Ya Hisdat, Hizdat. Himpunan Santri Sarang dan Alumni Tuban Ah, nggih. kayak gitu. Nah, dari bertahun-tahun di Jombang, Nggih. terus pulang kampung ke sini, apa gerakan pertama, Gus? Waktu itu saya, eee, yang paling awal Mhm. itu saya itu untuk di bidang pekerjaan nggih. Yap. Untuk di bidang pekerjaan saya disuruh bantu orang tua, Mhm. meneruskan usahanya orang tua Mhm. waktu itu. Terus kalau di bidang pendidikan, Mhm. itu saya di pondok, Mhm. ngajar di pondok, Mhm. diminta untuk ngajar di pondok Manwail Futuh juga, di Oh. Pondok Putri An-Najihiyah. Mhm. Itu saya diminta, untuk ikut ngajar di situ Mhm. dan sampai sekarang Mhm. alhamdulillah, masih, bisa khidmah di situ. Oh, Terus oke. kemudian untuk bidang yang lain, waktu itu saya tidak pernah kepikiran sama sekali, Gimana tuh? soalnya waktu itu, eee, Pak Lik saya, Mhm. Pak Lik
namanya Pak Lik Saiful Ulum, yang punya rumah ini, almarhum. Tahun 2022 niku beliau waktu saya pas nyuci motor ya pagi-pagi, itu tiba-tiba ada remas masjid Jenggolo. Ada remas masjid Jenggolo, ketua remas masjid Jenggolo. Saya disuruh ngaji, Mas. Moro-moro dikongkon ngaji. Nggih. Moro-moro dikongkon ngaji. Nah, kula niki ngaji nopo? Kula mboten nate ngaji teng ngene napa jenenge? Teng ngene forum-forum ngeten iki mboten nate kula. Wis pokoke kowe kudu gelem. Dipaksakan nggih. Dawuhe Pak Lik niku ngoten. Soale waktu niku dawuhe ada jadwal yang kosong di Masjid Jenggolo itu. Akhirnya wis mau nggak mau karena memang saya memandang Pak Lik saya ini ya guru saya, ya Pak Lik saya yang mengenalkan saya di dunia pesantren. Itu ya Pak Lik saya nggak bisa menolak. Dan saya seringkali saya ceritakan kalau misalnya diminta ngaji atau diminta ngajar, itu jangan sampai ditolak. Itu ajaran guru saya itu kayak gitu. Jadi misalnya kok malah guru saya itu kok misalnya dikongkon ulang abata bocah sitok wae, itu aja sampai ditolak. Nah itu dawuhnya yang sangat melekat sampai sekarang itu ya gitu. Jadi saya betul-betul nggak bisa nolak. Akhirnya setelah itu selang 2 tahun, terus kemudian Pak Lik saya itu meninggal, terus di sini juga banyak tinggalan beliau, termasuk di musola sini. Ini setiap malam Selasa juga ada ngaji. Itu sejak beliau menetap di sini, itu sudah ada rutinan itu. Terus ada rutinan juga. Pokoknya di sini itu banyak sekali kegiatan. Seperti pokoknya yang setiap malam Selasa di musola sini, terus kemudian setiap malam kayak ini, Rebu malam Kemis, ini ada rutinan RT. Itu sejak tahun 86. Nggak pernah pray, masih berjalan sampai sekarang. Itu ada bacaan sholawatnya, terus ada ngajinya juga. Meskipun hanya 10 sampai 15 menit ada ngajinya. Terus itu sejak dulu, sejak Pak Lik saya itu. Yang meneruskan ya putranya tadi, terus sama saya. Bareng-bareng semuanya. Itu akhirnya mulai banyak kegiatan. Mulai banyak kegiatan. Akhirnya dari situlah masyarakat kenal. Iya. Dari gara-gara itulah akhirnya kenal, oh ternyata ini anak gitu loh. Awalnya nggak tahu siapa ini orang-orang gitu, nggak tahu dong. Nah lanjut Gus, kan kita kan sampai lupa gitu.